Masyarakat Indonesia memang tak pernah lepas dari cerita horor. Ada banyak sekali pengalaman cerita horor yang dibagikan warganet ke media sosial. Tak jarang, cerita horor tersebut pun mengundang ketakutan tersendiri bagi para pembacanya. Entah kisah nyata atau hanya sekedar fiksi, banyak pembaca yang merasa terbawa atau terhanyut dan ikut merasakan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam cerita tersebut. Seperti sebuah cerita mistis yang dibagikan oleh user pengguna Twitter, Ibu Rumah Tangga 9. Kisah ini diberi judul Ibu dan Bayi Itu. Ini sukses membuat siapa saja yang membacanya merinding seketika. Sebelum mulai, jangan lupa kunci pintu dan tutup jendela kamar kalian. Selamat menikmati cerita ini. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Ia baru saja mendapatkan bonus dari kantor atas kinerjanya yang memuaskan karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, Krishna berencana untuk membeli sebuah mobil. Gimana kendaraan ini untuk diberikan kepada sang istri agar sang istri mendapatkan kenyamanan karena ia sedang hamil muda. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Saat transaksi, ia merasa cocok dan pas dengan kondisi mobil tersebut. Akhirnya, Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil yang baru ia beli itu datang ke rumah pasangan baru menikah tersebut. Mereka berdua sangat senang sekali. Di mana dengan mobil itu, ia bisa mengantar istri tercintanya kemanapun yang dimau dengan aman dan nyaman. Sebenarnya, Krishna diberikan fasilitas sebuah mobil dari perusahaan tempat ia bekerja. Hanya saja, ia dan sang istri tidak ingin memakai kendaraan tersebut karena tidak bisa leluasa pergi kemana saja. Baru beberapa hari di rumah, mobil yang kini dipanggil si Abu Monyet oleh kedua pasangan itu selalu tercium bau amis. Ya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari mana bau amis tersebut berasal. Awalnya, mereka mengira bahwa itu adalah bau amis dari seekor binatang yang mati di dalam mobil. Tapi, setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukan apa yang menjadi sumber dari bau amis tersebut. Semua celah-celah yang ada di dalam mobil sudah ditelusuri. Bahkan, Krishna sampai membuka bagasi belakang dan kap mobil depan, namun tetap saja nihil. Anehnya, ketika sore menjelang malam hari, bau amis darah itu semakin menyengat menusuk hidung mereka berdua. Akhirnya, Krishna memutuskan membawa mobil tersebut ke tempat cuci mobil dan meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak dari biasanya. Namun, tetap saja, bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain aroma amis darah, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar samar-samar suara seperti tangisan seorang bayi. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga pada akhirnya, setelah hal itu sudah sangat mengganggu bagi kedua pasangan muda tersebut, sang istri meminta Krishna untuk membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil tersebut. Karena menurut sang istri, ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi dan penuh kejanggalan. Akan tetapi, karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu diundur-undur.
Sampai pada kejadian suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantor tersebut sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah dan tetap berusaha menahan agar tetap konsen berkendara. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna berdiri secara tiba-tiba. Sontak Krishna langsung membaca doa terus-menerus. Namun tak berselang lama, ia berdoa. Suara tangisan bayi itu muncul kembali, di mana terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Dan akhirnya, ia pun mulai curiga ada yang tak beres dalam mobil tersebut. Krishna terus mengecek kaca spion tengah untuk memastikan keadaan bangku belakang. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di bangku belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat, hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak, Krishna langsung keluar dari dalam mobil. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika ia melihat kembali dari luar, di bangku belakang mobilnya tidak ada siapapun di sana. Perasaan takut itu makin meradang dan membuat seluruh bulu kuduk dan tangannya berdiri. Krishna bingung harus melanjutkan pulang dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak, di mana jarak tempat tinggalnya sudah tidak jauh lagi. Dia terus berpikir, jika ia berjalan kaki, ia takut mengalami tindak kejahatan, dan jika ia ingin mencari taksi atau ojek online, keadaan sudah sangat larut malam, akan sangat sulit dan lama mendapatkannya. Pada akhirnya, Krishna memutuskan pulang dengan mengendari mobil tersebut, di mana sebelumnya ia menenangkan diri dan membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di bangku belakang mobil. Setelah memastikan keadaan sudah aman, ia mulai menjalankan mobil tersebut. Namun, ketika beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul kembali di belakang Krishna. Bahkan, bau amis tercium semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak, ia langsung kembali membaca ayat kursi dan diteriakkan. Nah, baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar dari sekujur tubuhnya, kekuatan gas yang luar biasa. Ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Sesampainya dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia bergegas membuka sepatu dan langsung masuk ke dalam kamar. Krishna mencoba langsung tidur, tapi tak bisa karena terus dibayangi hantu gentayangan yang ia lihat sebelumnya. Keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi. Sang istri merasa bingung ketika melihat mobil tersebut terparkir sembarangan. Sang istri juga sebenarnya ingin menanyakan, kenapa tadi malam Krishna terlihat terburu-buru ketika masuk ke dalam rumah. Tetapi ia urungkan terlebih dahulu karena melihat keadaan suaminya. Sang istri mulai membasuh tubuh Krishna dengan kain yang direndam air hangat dan memberikan obat penurun panas ketika sudah selesai makan. Saat sudah terlihat sedikit stabil, ia memutuskan untuk bertanya kepada sang suami. Krishna tak berani cerita karena istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena capek dan rasa ngantuk yang sangat pada malam itu. Setelah beberapa hari sakit, keadaan Krishna mulai membaik dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Walaupun ia mengalami trauma untuk menaiki kembali si abu monyet. Pada akhirnya,
Setelah semuanya sudah kembali aman, Krishna memutuskan pergi ke tempat seorang kiai yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengusir hal gaib yang ia alami ketika membeli mobil tersebut. Krishna ditemani seorang lelaki yaitu temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Dalam perjalanan, sosok hantu genayangan itu kembali muncul dengan tiba-tiba di belakang jok dan membuat Krishna kaget yang pada akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dengan benar. Sampai pada akhirnya, mobil yang dia kendarai masuk ke dalam jurang. Alhamdulillahnya, Krishna dan temannya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera menginformasikan kepada saudaranya untuk meminta bantuan. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk langsung ditenangkan. Menurut warga, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Krishna tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya, dan selama di mobil, saudara membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Krishna juga ditanya temannya, apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil tersebut. Tapi Krishna menjawab bahwa ia tidak melihatnya. Ini membuat temannya itu merasa heran, kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir. Tidak hanya teman dan saudaranya, Krishna pun juga jadi heran. Mengapa hanya dia saja yang bisa melihat penampakan wanita tersebut? Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi bersama temannya kemarin. Dengan menggunakan mobil kantor, ia akhirnya sampai tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan masuk, dan tanpa basa-basi, Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialami selama ini. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi niat itu diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi, ia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang dari Kiai Muhi. Keesokan harinya, sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu dan membuat Pak Yahya kaget. Bagaimana tidak, selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat sesuatu hal yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna jadi buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang. Mereka pada ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruwat mobil ini dipercepat saja.
Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yaya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, mereka pun langsung datang ke bengkel di sore hari. Pada saat bengkel tersebut tutup, mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruwet pada mobil ini. Pak Yaya datang bersama seorang pria setengah baya, memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruwetan itu. Mereka pun memulai acara ruwet mobil ini. Di sana, selain ada Krisna, Pak Yaya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikkan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, tiba-tiba ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami." Kata-kata itu terus berkumandang dari mulut sang karyawan yang sedang kesurupan. Sontak, orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" Karyawan tersebut menjawab, "Saya Reni." Dengan suara serak, sosok itu menjawab, "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" Tanya Pak Hadi. "Iya," katanya sambil menangis. Pak Hadi pun bertanya, "Kenapa kamu tinggal di mobil? Kenapa tidak di tempat lain?" Reni menjawab, "Karena saya meninggal di sana bersama sang bayi, yaitu bayi saya sendiri." Pak Hadi bingung, lalu bertanya, "Kamu meninggal kenapa?" Sosok tersebut kembali menangis sambil menyebut seorang bernama Doni sampai 3 kali. Entah siapa Doni itu, Krisna tidak kenal, tapi raut muka Pak Yaya jadi berubah. Beliau seperti orang yang kaget dan gugup. Krisna pun langsung bertanya pada Pak Yaya, "Bapak kenal dengan namanya Doni?" Pak Yaya menjawab, Itu anak saya." Wajah Pak Yaya terlihat muka pucat basi. Ternyata Pak Yaya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Dengar jawaban tersebut, Krisna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat capek sekali. Krisna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang bernama Reni. Akhirnya mereka sudahi ruwet mobil ini. Ia langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di dalam rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat basi. Pak Yaya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krisna pun begitu. Jadi mereka desak Doni untuk menceritakan siapa Reni itu sebetulnya. Ternyata Reni adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi dengan satu syarat, Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncinya dulu. Saat kandungan sudah mencapai 9 bulan, pada malam harinya
Reni menelepon Doni dan meminta tolong bahwa ia merasakan mulas di perutnya. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi, minta tolong kepada Doni untuk menjemputnya di rumah. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan berencana akan mengantar Reni ke klinik bersalin, di mana Doni menggunakan mobil si Abu Monyet yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi, karena ayah sibuk bekerja, sang ayah tidak sadar dengan perubahan fisik pada anaknya. Reni pun juga sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni kembali merasakan sakit mulas pada perutnya. Bahkan lebih dari sebelumnya, yang dimana Reni berhasil melahirkan seseorang bayi dari rahimnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba, pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut dan hidung Reni sampai kehabis nafas dan membuat Reni meninggal pada saat itu juga. Bayinya berjenis kelamin laki-laki. Namun, karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun juga ikut menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan lokasi di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, mereka langsung menuju jurang dan dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna dan temannya kemarin mengalami kecelakaan. Mungkin saja di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan jasad dirinya pada Krishna. Akan tetapi, waktu itu Krishna tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga, beserta jasad bayi yang dilahirkannya, di mana sudah tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, Doni melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya, Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Kejadian pembunuhan Reni yang terjadi seminggu sebelum mobil ini dibeli oleh Krishna. Jadi wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dia rasakan. Sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam menggunakan mobil si Abu Monyet sendirian, masih suka terdengar suara tangisan bayi dan sedikit bau amis dari dalam mobil. Walaupun tidak seintens dahulu dan Krishna mulai terbiasa. Cerita ini hanya Krishna yang tahu dan ia tidak mau memberitahu kepada sang istri karena Krishna sangat tahu bahwa sang istri sangat penakut. Ia tidak ingin membuat bayi dalam kandungan sang istri terkena dampak dari ketakutan yang dialaminya. Dari cerita ini, Storyland dan kamu yang mendengarkan mendapatkan pelajaran yang sangat bermanfaat, di mana kita jangan berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh hukum dan agama, serta berani bertanggung jawab
atas apa yang diperbuat. Ingat, karma itu ada. Perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Storylight di sini dan terima kasih. Jangan lupa habiskan masa mudamu dengan indah. See you.